Sekarang saya mau tanya, teman-teman tahu nggak berapa investasi yang masuk ke Kabupaten Bogor? Swasta ya. Berapa coba? Nilainya triliunan. Apa yang sudah didapatkan dan apa yang sudah dirasakan oleh para masyarakat, khususnya teman-teman masyarakat Bogor, terutama ya teman-teman di organisasi. Kita buat organisasi kalau nggak ada manfaatnya buat masyarakat, buat anggotanya buat apa? Nah ya tidak semuanya, jangan sampai gara-gara uang hanya nggak seberapa kita memilih seseorang, tapi 5 tahun ke depan kita nggak jadi apa-apa. Nah, Bung Mari, ini bonus demografi ini loh yang harus kita sikapi. Ini bisa menjadi positif dan juga bisa menjadi bencana. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini, artinya usia produktif ya anak-anak muda, terutama ini di Indonesia ya, bukan hanya di Kabupaten Bogor nih. Ini menjadi permasalahan yang sangat penting dan menjadi permasalahan kita bersama. Kalau anak muda ini tidak kita arahkan ke hal yang positif, yang benar, ini bahaya, bisa hancur negara kita. Karena sudah banyak masuk, entah itu dari narkoba, belum lagi nanti dari medsosnya, ya kan, mereka bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Halo guys, stay lagi bersama saya Fadil di Bogor Update Podcast ya. Kali ini kita kehadiran Kang Burhan ya. Jadi pengennya dipanggil Kang Burhan aja gitu. Kang Burhan aja. Biar katanya lebih ini ya. Lebih enak lah ya. Lebih enak. Biar nggak terlalu formal gitu. Terlalu formal. Ini kalau kita bicara Kang Burhan nih, banyak jabatan jadi bingung ya. Gue pengen jelasinnya sebagai apa gitu ya. Karena banyak banget jabatannya. Tapi aktif sehari-hari apa yang dilakukan Kang Burhan? Oke, makasih. Selamat sore buat teman-teman Bogor Update. Kalau untuk kegiatan, sebenarnya dari dulu kita masih konsisten. Tetap kita nggak bisa lepas dari namanya dunia organisasi ataupun di dunia usaha. Jadi sampai saat ini saya masih konsisten menjalankan Social Business Center. Yang memang dari awal kita berharap SBC ya, kalau kita singkat ya Bung Fadil ya. Ini bisa menjadi sebagai sarana wadah fasilitasi untuk para investor atau investasi membutuhkan informasi dan sarana di Kabupaten Bogor khususnya. Jadi aktif di organisasi juga, karena dulu sempat jadi ketua KNB Kabupaten Bogor ya. Sekarang udah di pusat ya kalau salah ya. Sudah lewat bahkan nih. Oh, udah lewat. Ketua Kabupaten Bogor, pengurus DPD Jawa Barat, pengurus pusat. Ya udah cukup lah, kita regenerasi ya. Artinya sekarang kita lebih pada fokus ke kegiatan ya lebih kepada usaha dan bisnis lah ya, kita pengembangan seperti itu. Nah, apa aja kegiatan yang dilakukan biasanya kalau dari SBC itu sendiri? Apa Kang Burhan? Sebenarnya kita punya beberapa divisi dan masuk di beberapa kegiatan. Cuma lebih pada konsennya adalah terkait kegiatan-kegiatan investasi, terutama yang masuk di Kabupaten Bogor. Karena sudah beberapa ya adalah proyek-proyek kita berkontribusi bisa memberikan fasilitas, informasi, sarana bagaimana investasi masuk ke suatu wilayah Bogor itu, artinya kita berikanlah mereka karpet merah. Dasarnya apa SBC dibuat itu? Ini terpikir ketika karena ya tetap nggak lepas dari organisasi ya, Bung Fadil ya. Karena kita, awal di organisasi. Ya, karena kita di organisasi, kita bergaul, banyak jaringan, pertemanan. Bahwasanya Bogor ini butuh investasi. Nah, kita cobalah fasilitasi itu. Ternyata dari situ berkembang. Banyak keinginan-keinginan dan banyak harapan dan juga request dari para pengusaha yang ingin masuk Kabupaten Bogor. Cuma bingung. Kadang-kadang karena satu, dia belum tahu wilayah seperti apa. Belum lagi terkait birokrasi kita ini seperti apa gitu ya. Karena memang kami sudah kenal dekat, kita cobalah. Yang biasanya dikatakan oleh para investor apa bingungnya itu? Kalau pertama, masuk Kabupaten Bogor, mereka kan butuh yang namanya lahan. Satu itu. Yang kedua terkait pastilah yang namanya proses perizinan. Ini seperti apa prosesnya? Karena setiap wilayah, setiap daerah itu beda-beda. Nah, karena saya juga sebagai basic ketua KNPI, dulunya ya, Bung Fadil ya, dia banyak kenal lah dengan para rekan-rekan kita ya di dinas atau dengan pimpinan bupati seperti itu. Nah, dari situ berkembanglah banyak teman-teman dan rekan-rekan kita di luar Bogor ini masuk dan kita tawarkan, ayo dong investasi dong di Bogor dong. Nah, terkait nanti informasi apa yang kalian butuhkan, kita siap fasilitasi nanti seperti itu. Oke, nah setelah ada komunikasi dengan para investor, apa yang akhirnya dirasakan oleh para investor kalau masuk di Kabupaten Bogor? Ya, kalau saya melihat ya pasti, tapi tidak ya, pro kontra itu pasti ada lah. Yang namanya mungkin ada yang puas ya, tapi setidaknya kita sudah bisa memberikan kontribusi. Bahwasanya kita menawarkan dan mengajak para investor untuk mau berinvestasi di Kabupaten Bogor, dan itu baik, artinya bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam hal misalnya retribusi ataupun menciptakan lapangan kerja. Tujuan kita ke sana. Artinya
kita sudah tidak harus kita berorganisasi tidak harus di wilayah terus. Artinya apa? Kita kembangkan bagaimana dengan pergaulan kita ini untuk bisa menarik para investor masuk ke Bogor. Itu yang menjadi misi SBC. Sudah banyak ya investornya berarti ya? Ya, alhamdulillah. Sudah dirasakan. Sudah dirasakan. Artinya pasca berKNPI, ya kita masih adalah orang yang masih percaya dan masih ada juga beberapa yang datang untuk meminta bantuan, minta difasilitasi, dan informasi ini dengan adanya jaringan kita di organisasi kan, kita punya banyak informasi. Informasi ini yang kita jual. Respon Seperti Pemkab Bogor sendiri, Oke. pasca Kang Burhan juga membantu atau mengkomunikasikan lah ya teman-teman investor itu apa? Ya selama ini tentunya ya kita banyak memberikan artinya mempermudah ya, mempermudah komunikasi antara si para pengusaha investor ini dengan para stakeholder atau rekan-rekan di wilayah kedinasan seperti itu. Ya responnya tentunya mungkin ada yang ya welcome, tapi ada juga yang belum tahu. Tapi ketika sudah yang belum berjalan, tahu apa maksudnya? ya peran SBC ini apa gitu? Kok banyak gitu? Ini kok lihat menggunakan jasa Social Business Center gitu loh untuk memfasilitasi para pengusaha investasi di Kabupaten Bogor. Tapi setelah kami jelaskan, setelah kita fasilitasi ya mereka welcome lah. Toh ini kan bagus. Kalau kita semua para teman-teman yang bisa menggali potensi, bisa memberikan informasi potensi Kabupaten Bogor kepada pihak rekan investor di luar, ini kan luar biasa. Itu karena salah satu fungsi organisasi sebenarnya ya, kan sebelumnya ya. Betul. Linknya kan banyak di setiap wilayah. Manfaatkan jaringan, akses dan juga kita punya rekan ya ke dunia usaha seperti itu. Karena apalagi yang mau saya jual di sini kan gitu. Bahwa saya Bogor luas, potensinya banyak. Kalian mau bisnis apa, usaha apa, ayo kita ikutin, kita temuin sama stakeholder yang ada di Bogor seperti itu. Yang hari ini sudah masuk lah. Kita ada apa beberapa biasanya? ya dari divisi paling banyak di properti, Bung Padi, paling banyak di properti. Karena masih banyak tanah di Kabupaten Bogor ya. Yes, dan terutama daerah Bogor Timur. Yang kedua yang akan masuk ini dan sudah ada beberapa itu investasi di dunia peternakan, pertanian, pariwisata. Hampir semua lah kita sudah ada beberapa. Dan sampai sekarang, sampai mereka sudah berjalan pun kami tetap memberikan kenyamanan dan keamanan buat mereka bahwasanya ya Bogor itu ramah investasi. Tapi jangan salah Bung Fadil ya teman-teman ya, ada juga investasi investor yang memang ya mungkin karena belum kenal ya, jadi agak sulit diajak berkomunikasi untuk bekerja sama. Karena apa? Pada prinsipnya kita berharap investasi yang masuk ke Bogor itu tentunya investasi yang memberikan kontribusi dan manfaat. Tidak hanya buat pemerintah, tapi buat juga masyarakat. Contohnya apa? Lapangan kerja. Ya. Jangan sampai nanti ada investasi masuk Bogor, tapi yang kerja orang di luar Bogor. Nah ini menjadi sorotan kita bersama nih. Masih banyak itu ya? Masih banyak. Nah ini yang perlu kita kawal dan kita soroti. Berharap ya jangan sampai masalah tenaga kerja, masalah pengangguran ini Bogor menjadi sorotan. Karena informasi yang saya dapat, Bogor ini mempunyai banyak industri tapi mempunyai banyak pengangguran juga. Ini kan ada sesuatu yang salah yang harus kita pecahkan. Oke. Padahal sebenarnya lapangan pekerjaan banyak ya. Industri banyak, perusahaan banyak, kegiatan banyak gitu. Tapi kenapa kok pengangguran juga masih banyak? Nah ini ada apa ya? Mungkin apa ada trust kepercayaan dari para pengusaha terhadap masyarakat, atau mungkin SDM, atau mungkin kurangnya fasilitasi komunikasi seperti itu kan. Nah ini kan perlu peranannya pemerintah, birokrasi, dan juga teman-teman di dewan atau yang lainnya. Jangan sampai, belum lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Nah ini perlu menjadi sorotan kita bersama. Dan saya konsen akan hal itu. Jadi kalau lewat SBC udah jelas ya, harus warga sekitar. Oh jelas. Kalau Kabupaten Bogor. Itu ya buat siapapun menurut saya ya, kegiatan apapun itu, yang paling terpenting adalah lingkungan sekitar. Karena apa? Mereka yang terkena dampak dari awal pembangunan sampai dengan pelaksanaan proses dan yang lainnya. Mereka lah yang terkena dampak, dan setidaknya ya menjadi hal yang wajar lah ketika mereka menjadi prioritas untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Tapi tentunya dengan ketentuan dan aturan perusahaan seperti itu. Ini yang kadang-kala saya lihat masih banyak permasalahan-permasalahan ini di wilayah kita tentunya seperti itu. Oke, terakhir kemarin kalau nggak salah bikin acara Golden Talent Hunt. Yes. Jadi mengundang dari berbagai wilayah di Indonesia datang gitu ya. Betul. Nah, itu ngapain itu SBC buat acara itu? Jadi memang SBC Social Business Center ini punya banyak peran. Karena mungkin kita gaungnya tidak hanya di Bogor ya, tapi sudah di nasional. Artinya kemarin kami digandeng dan menjadi salah satu sponsor untuk kegiatan Golden Talent Hunt yang dilaksanakan di 20 provinsi se-Indonesia, dan menjadi puncak kegiatan acaranya Grand Final dan Final itu di Bogor.
Dan itu tidak mudah kita menarik ke Bogor. Tujuan saya apa ya? Itu tadi untuk menunjukkan dan memperkenalkan potensi Kabupaten Bogor. Nah, kemarin alhamdulillah kita berjalan 3 hari 3 malam, sukses ya dilaksanakan di Bogor ya. Di M1 Hotel dan dibantu juga oleh Big Grand Hotel dan juga Lorraine Hotel. Karena dihadiri hampir kurang lebih 700 sampai 1000 pengunjung ya, peserta dan juga ofisialnya dari berbagai wilayah untuk mencari beberapa talent dari setiap wilayah. Dan itu kan menjadi suatu kebanggaan. Golden Talent Hunt pertama dilaksanakan grand final dan finalnya di Kabupaten Bogor. Itu respon pemerintah daerahnya gimana itu? Oke. Disupport gak itu Kang Burhan? Memang kita tahu lah situasi kondisi birokrasi saat ini ya. Mungkin kalau dari segi anggaran atau yang lainnya, karena kan itu perlu aturan dan teknis yang kemarin memang bisa dibilang mendadak. Karena seharusnya acara grand final kemarin itu kan di Bali atau di Bandung di Trans TV. Tapi karena kemarin ada beberapa hal berubah dari panitia pusat, kita laksanakan di Bogor. Dan Bogor selalu siap. 20 hari mau pelaksanaan kita siap. Artinya ya dengan adanya hubungan kita yang baik ya dengan para stakeholder di pengusaha hotel dan juga di pemerintahan, alhamdulillah. Cuma kalau saya lihat dari supportingnya Kabupaten Bogor memang ya bisa dikatakan belum maksimal, tapi kita tidak permasalahkan itu. Cuma saya sangat berterima kasih ya terutama kepada Kepala Dinas Pariwisata, beliau on time. Sampai dengan malam final itu sampai dengan subuh hadir dan menyerahkan piala kepada tamu peserta seluruh Indonesia. Itu buat kami sudah cukup. Cuma nanti ke depannya kita berharap Golden Talent Hunt ke depan ini bisa lebih maksimal dengan persiapan yang lebih matang. Artinya bisa tersiarkan dan tersalurkan dari para bakat talent potensi anak muda atau masyarakat Bogor dari setiap desa, kecamatan, sampai dengan kota dan mewakili kabupaten untuk menuju ke nasional. Oke, jadi ada investornya buat jadi ada yang seperti properti dan lain hal gitu ya. Juga ada kegiatan pariwisatanya gitu kan. Betul. Nah, kira-kira apa lagi yang mungkin SBC akan lakukan gitu loh? Ya, depan itu. Kita sih pada prinsipnya ingin memberikan kontribusi dan manfaatnya. Jadi apapun itu ketika memang bisa baik dan positif, kita selalu support untuk hal tersebut gitu. Karena buat kami pada prinsipnya ya apapun itu yang akan dilaksanakan dan dilakukan itu kan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau kita berpikirnya masing-masing tidak mempunyai jiwa tanggung jawab atau referensi atau sosial, kita nggak akan jadi apa-apa daerah kita ini sendiri. Karena gitu. ada sosialnya gitu. Aneh. Ini ada sosial, gitu. Ada bisnis gitu. Ini lu gimana sih ya? Itu tadi, lu bisnis kalau nggak sosial, aduh, mikirin diri sendiri dong. Nah, setidaknya kita di sini adalah kontribusi kita untuk ke sana. Seperti itu. Dulu backgroundnya juga kan sebagai organisator lah ya. Aktif di beberapa organisasi gitu. Masih. Ya. Kalau melihat organisasi di Kabupaten Bogor gitu. Saya juga sering kita ngobrol kan bahwa Kang Burhan ini ingin menyatukan semua elemen organisasi gitu kan yang ada di Bogor supaya memang kuat dan juga bisa menunjang Kabupaten Bogor ke depan. Itu mimpinya gimana mimpinya? Iya, sering lah saya berbicara sama teman-teman ya, para stakeholder, para simpul dan para tokoh-tokoh ya, dan juga teman-teman di birokrasi ataupun pimpinan. Bogor ini, Kabupaten Bogor ya khususnya ini sebagai penyangga ibu kota ini mempunyai luas lahan dan potensi yang luar biasa. Tapi kita melihatnya, saya dari kacamata kami ya, dari Business Center melihat ini banyak peluang dan potensi yang belum tergali dengan maksimal. Kekurangannya di mana? Karena kekurangannya apa? Karena kita ini masih masing-masing. Teman-teman masing-masing punya programnya, kegiatannya, artinya tidak mempersatukan visi misi dan juga satu irama. Akhirnya apa? Potensi itu tidak tergali dengan maksimal. Sekarang saya mau tanya, teman-teman tahu nggak berapa investasi yang masuk ke Kabupaten Bogor? Swasta ya. Berapa coba? Nilainya triliunan. Apa yang sudah didapatkan dan apa yang sudah dirasakan oleh para masyarakat, khususnya teman-teman masyarakat Bogor, terutama ya teman-teman di organisasi. Kita buat organisasi kalau nggak ada manfaatnya buat masyarakat, buat anggotanya buat apa? Malah yang ada jadi cemoohan buat pemerintah dan masyarakat. Jadi masih sendiri-sendiri iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini saya melihatnya belum solid ya, bersatu ya. Masih mereka senang dengan apa yang menjadi kegiatan dia saat ini. Tapi kalau itu bisa dipersatukan, Bung Wadil ya, teman-teman nih, ya saya menghimbau kepada seluruh stakeholder, wah luar biasa. Kita akan maju Bogor nih. Kira-kira ini konsepnya akan seperti apa kalau ini akan disatukan misalkan? Ya, lalu harus seperti apa nanti?
Sebenarnya sudah pernah kita beberapa kali SBC melakukan FGD ya, diskusi ya. Hmm. Teman-teman mengundang para tokoh-tokoh dari semua elemen, dan ini mungkin juga akan menjadi langkah yang bagus dengan Bogor up to date-nya, Bogor update ya. Ya. Nah, Bogor update ini juga udah menjadi cikal bakal kita bisa nanti mengundang kembali dan mempersatukan, kita buat diskusi forum komunikasi dulu ya. Kita silaturahmi, kita coba bicara dari hati ke hati, dari situ akhirnya nanti kita menyimpulkan apa yang akan kita lakukan untuk Kabupaten Bogor ini ke depan. Dan belum lagi nih, satu lagi yang paling terpenting nih ya Bung Fadil ya. 2024 ini kita akan menjadi pemimpin yang baru. Ya, ini perlulah pemikiran tokoh-tokoh dan para stakeholder yang ada di Bogor ini, siapa nih yang cocok dan layak. Nah, kalau tentunya. dari sisi Kang Bor sebagai tokoh muda lah katakan, yang dibutuhkan Bogor ini sosok yang kayak gimana? Ya, tentunya siapapun orangnya, kita berharap orang yang mereka ibaratnya dari satu sisi saja, nggak perlu banyak. Komunikasi yang penting. Dari komunikasi itu banyak urusan permasalahan dan hal itu bisa terselesaikan. Saya masih melihat di Bogor ini terkait komunikasi ya antara para stakeholder ataupun pejabat ini masih banyak jenjang. Ya, banyak ini ya, pagar betisnya lah seperti itu. Pagar betis ya. Ya, artinya kita perlu sosok pemimpin yang memang bisa membawa Kabupaten Bogor ini lebih baik dan tidak ada permasalahan-permasalahan internal partai atau internal pribadi yang lainnya menjadi permasalahan. Kita udah 2 kali ya terkait pemimpinan kita bermasalah dengan hukum. Nah, ini kita nggak mau terjadi seperti itu lagi. Makanya ini perlu kita diskusikan. Siapa nih sosok yang cocok, yang tepat? Gak apa-apa, kita buka saja. Siapapun itu, mereka punya hak. Tapi sudah ada belum menurut Kang Buran? Sudah banyak yang merapat. Sudah banyak yang merapat. Sudah banyak yang berkomunikasi. Artinya asik ini kalau udah banyak yang merapat ini. Artinya mereka minta ya dari berbagai macam elemen ya, dari berbagai macam tokohan. Ya saya rasa itu silakan saja. Sah-sah saja ya. Jadi banyak sebenarnya yang mau maju juga nanti ke depannya. Saya rasa kayaknya ini terjun bebas ya. Terjun bebas. Kayaknya ini terjun bebas nih. Tinggal bagaimana nih para tokoh-tokoh nih ya, dan terutama masyarakat Bogor nih bisa selektif dan bisa lebih jeli dan teliti memilih pemimpin yang baik ke depan. Dan saya menghimbau juga nih Bung Fadil nih, kalau bisa cobalah kita hilangkan yang namanya mini game lah ya. Ya, tidak semuanya, jangan sampai gara-gara uang hanya nggak seberapa kita memilih seseorang, tapi 5 tahun ke depan kita nggak jadi apa-apa. Artinya kita harus melihat sosok pemimpin itu yang memang benar-benar dia punya visi, punya misi, punya program, dan punya skill, dan punya waktu, dan punya keinginan yang tepat untuk membangun Kabupaten Bogor. Waduh. Ini kalau udah bicara Kabupaten Bogor kayaknya semangat banget nih Kang Buran. Ngopi dulu dong, ngopi dulu. Ngopi dulu. Bogor punya kita. Punya kita. Punya kita ya. Ayo, ngopi. Ngopi. Nah, ini luar biasa nih. Bogor Update Coffee. Iya, sudah ada nanti ada kafenya ya, kafe Bogor Update. Iya, nanti Om Tobi sama Mas Sepul lagi di konsep. Lokasi lahan banyak. Ya Om Tobi ya, nanti kita mau konsep ada Bogor Update Coffee gitu ya, Mas Sepul. Ya, memang perlu kita ciptakan ruang diskusi ya, ruang untuk berkomunikasi, interaksi. Kalau kita ruang publik. Nah, ini masih kurang ya. Ya, ini udah bagus. Artinya nggak kalau di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor kurang. Saya lihat nggak ada. Harus ada ikon, harus ada sebagai wadahnya untuk ya seperti ini ya. Hal diskusi dan komunikasi ini kan sebenarnya bagus ya. Artinya kita bisa mendengarkan langsung dari para narasumber gitu. Cuma ya saya berharap coba sesekali Bogor Update, atau bisa nanti kita bekerja sama dengan SBC Center ya. Okay. Kita siap memfasilitasi semuanya. Artinya kita undang para stakeholder. Yuk kita ngobrol, kita bicara bagaimana Bogor ke depan. Waduh. Kayaknya cocok nih untuk realisasi akhir tahun ya. Oke. Siap support semua ya? Oh siap, kita siap. Om Tobing sudah siap support kita semua siap ini? Support. harus itu. Iya, jadi kalau bicara anak muda nih, Kang Burhan ya. Bagaimana sebenarnya sosok atau kualitas anak-anak muda kita hari ini? Kalau tadi ada money game lah. Terus juga bicara kita juga dekat dengan ibu kota sebagai penyangga ibu kota. Kualitas anak-anak muda kita dalam entrepreneur misalkan lah sama organisasi itu gimana sampai saat ini Kang Buran lihat? Iya, informasi yang kita dapatkan Kabupaten Bogor ini kan kalau nggak salah 30% itu kan anak muda ya. Berarti kan luar biasa 30% loh. Dan 30% itu kalau bisa mempengaruhi 70%-nya itu. Iya, tapi yang kalau dikatakan anak muda itu umur sampai berapa ketua? Ini tergantung pandangan kita. Bisa 17 sampai 30 itu menurut Undang-Undang Pemuda. Ya.
Tapi menurut WHO ya, kalau nggak salah itu sampai dengan 70 ya. Itu jiwanya muda lah Jiwanya gitu muda ya. semua. Apapun itu, kalau kita melihat kondisi sekarang ya saat ini, zamannya udah era digital. Zamannya udah era keterbukaan, transparan. Sebenarnya lebih membuka peluang untuk anak muda bisa berkreasi. Sekarang apa yang nggak bisa? Sedikit viral, jadi itu barang. Ya. Gitu. Ya, yang kedua lagi, belum lagi nih kita sebentar lagi bahkan sudah masuk di dalam namanya era bonus demografi. Nah, Bung Pan, ini bonus demografi ini loh yang harus kita sikapi. Ini bisa menjadi positif dan juga bisa menjadi bencana. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini, artinya usia produktif ya anak-anak muda. Terutama ini di Indonesia ya, bukan hanya di Kabupaten Bogor nih. Ini menjadi permasalahan yang sangat penting dan menjadi permasalahan kita bersama. Kalau anak muda ini tidak kita arahkan ke hal yang positif, yang benar, ini bahaya, bisa hancur negara kita. Karena sudah banyak masuk, entah itu dari narkoba, belum lagi nanti dari medsosnya, ya kan? Mereka bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif, kenakalan remaja, kan? Ini bahaya. Kalau nggak kita fasilitasi, kita siapkan sarana prasarana bagaimana pemuda ini untuk mereka bisa berkreativitas seperti itu. Makanya organisasi ini memang wajib juga berperan serta gitu. Ya, dan SBC tidak bisa sendiri ya. Artinya kan banyak organisasi-organisasi lain, ada Karang Taruna, ada KNP, organisasi masyarakat, media, LSM dan yang lainnya ya. Kita harus bahu-membahu dan harus bersatu. Bareng-bareng kita menciptakan peluang potensi untuk para generasi muda ke depannya. Ini bahaya. Bonus demografi ini bisa positif, bisa negatif. Kalau kita salah menyikapi dan salah menjalankannya, ini bisa bencana dan bisa menjadi kiamat kecil kan. Bayangkan loh, kayak di mana tuh, di Philadelphia ya, itu yang namanya masyarakat itu udah menjadi seperti zombie. Karena apa? Mereka bebas dengan menggunakan narkoba. Akhirnya apa? Hancur. Nah, jangan sampai nih kita Kabupaten Bogor ini yang namanya pengedaran narkoba itu sudah sangat luar biasa canggihnya, mereka bisa masuk kemana-mana. Oke, jadi kreativitas ini menjadi penting hari ini. Kan dengan adanya kreativitas, dengan adanya kegiatan, mereka lupa akan hal itu. Ya. Nah, harus ditularkan makanya sama SBC itu ya. Iya, kita siap lah mencetak para kader-kader pembisnis muda ya. Oke. Seperti itu. Tapi sejauh ini sudah melakukan mungkin kerjasama dengan berbagai organisasi bisnis mungkin. Ya kita kalau berbuat untuk maksimal tentunya pasti ada batasannya. Setidaknya kita sudah banyak memberikan kontribusi dan mengajak para rekan-rekan khususnya anak muda untuk kita jangan berpikir harus mencari kerja ya, Bung Fadil. Artinya kita juga harus bisa berpikir bagaimana menciptakan lapangan kerja. Dan SBC sudah siap memfasilitasi itu. Ya, contoh kita sedang mempersiapkan untuk bagaimana kita membuka peluang kerja 100 rencana kita akan membuat permulaan dulu ya 100 pencucian misalnya, bisnis cuci motor. Hal kecil-kecil aja dulu. Dari 100 itu kalau kita menyerap satu titiknya itu 3 atau 4 orang, kalau 100 kan udah ketahuan 400. SBC yang nanti investasi di situ semua. Mereka cukup kerja, kita yang fasilitasi semua untuk terkait biaya, sistem dan yang lainnya. Satu itu, belum lagi nanti dari proyek-proyek kegiatan-kegiatan usaha-usaha lain yang memang nanti kita ingin teman-teman itu jangan hanya datang bawa lamaran ke perusahaan-perusahaan, tapi bagaimana mereka bisa menjadi pengusaha. Sekarang udah zamannya gampang kok. Ya. Modal handphone aja apa sih? Bisa kita bisa usahain ya. Asal ada kemauan aja. Nah, ini yang harus kita tularkan dan yang udah harus kita mulai biasakan kepada anak-anak muda. Jangan hanya mainnya game, apalagi main ini nih, apa yang sekarang lagi booming tuh, slot. Waduh, bahaya itu ya. Bahaya itu. Bisa, luar biasa itu. Nah, itu permasalahannya. Oke, jadi banyak hal yang perlu dilakukan sebenarnya buat anak-anak muda kita gitu ya. Banyak. Iya, kita contoh nih ya, Kang Burhan ini masih muda gitu ya, energik dan juga memang fokus terhadap bukan hanya anak muda tapi juga pemerintahan Kabupaten Bogor. Menolak tuanya. Ya. Menolak tua ya. Ya, memang yang namanya kita di satu organisasi itu panggilannya. Selalu saya bilang sama teman-teman, ketika saya pun di organisasi lama di KNPI, banyak ilmu dan yang memang tidak diajarkan di universitas manapun ya. Satu mental. Disitulah memang apapun bentuknya, mau kalian di dunia apapun, mental itu penting dan nyali. Satu itu. Maka itu sampai saat ini ya kita masih yang selalu saya bilang, tidak semua orang
mau masuk di organisasi. Ya kan? Hanya orang-orang pilihan. Ya. Karena apa? Ngapain kita berorganisasi? Kalau nggak orang yang punya jiwa sosial tinggi, loyalitas tinggi. Ya. Sama di media, di LSM, di organisasi, segala macam. Nah, menurut saya makanya teman-teman ini adalah orang-orang pilihan sebenarnya. Nah, ini bagaimana? Nah, kita ini kan berarti kan bukan orang-orang yang sembarangan masuk organisasi hanya untuk gaya-gayaan, kan tidak. Pasti kan ada maksud dan tujuan. Nah, ini bagaimana kita kemas, kita buktikan bahwasanya kita berorganisasi harus memberikan manfaat buat masyarakat, buat pemerintah, terutama buat keluarga ya. Ya, itu paling penting ya. Iya. Yang di rumah dulu baru yang luar. Iya. Gitu. Selalu saya bilang, kita di organisasi bukannya kita cari duit di organisasi, tapi gali potensi di organisasi. Itu tidak masalah. Kita yang ada di wilayah kan gitu. Artinya kita mengcover, memfilter adanya kegiatan yang ada di wilayah kita ini harus memberikan kontribusi manfaat buat semua orang. Dan tidak semua orang tahu dan paham akan hal itu. Nah, kita lah teman-teman yang ada di sini yang menguasai aturan, perda, undang-undang, permen. Ini yang harus kita tularkan dan kita informasikan kepada masyarakat. Takutnya nanti cuma iseng-iseng doang ikut organisasi. Ya pasti ada lah itu. Ada ya. Dari 100% yang iseng-iseng 20% ya kan, yang coba-coba berapa persen. Nah, nanti akan mengerucut. Makanya pemimpin itu selalu cuma satu kan? Iya. Ya, itulah the winner. Oke. Menangnya. Itu semua proses alam, Bung Madil. Bos alam ya. Proses alam tergantung dari Berarti diri Kabupaten Bogor kita butuh yang energik juga sebenarnya. Oh, harus. Yang gerak cepat gitu ya. Kita perlu gercep karena Kabupaten Bogor ini luas. 40 kecamatan, bayangkan ya, 417 desa dengan berbagai macam. Kita sudah ini ya, kayaknya sudah majemuk ya masyarakat Bogor ini ya. Terutama kita sebagai yang di daerah dekat-dekat penyangga ibu kota ini kan udah dari mana-mana gitu. Makanya butuh pemimpin yang cerdas, energik, yang penting komunikatif. Itu yang paling penting. Ya. Tapi udah ada belum kira-kira? Saya melihatnya masih ya kucing-kucingan ya? Masih meraba-raba. Masih meraba-raba ya. Karena memang kalau kita mencari yang sempurna sulit, Bung Madil ya. Tapi setidaknya mendekati. Yang mudah-mudahan dengan adanya kita bersatu para stakeholder yang ada di Bogor ini, kita bisa memberikan masukan kepada dia. Tentu dia tidak bisa jalan sendiri kan. Artinya perlulah teman-teman, dan kita perlu bersatu. Tapi sudah ada jagoan belum nih Kang Bulan sekarang? Kalau saya menjagokan belum ya? Atau sudah? Ya, Jangan tapi sudah banyak beberapa calon yang datang ke kita. Oke. Tinggal nanti kan semua pilihan tetap ada di masyarakat. Seperti itu. Ya kita hanya bisa memberikan masukan lah. Jangan sampai salah milih nih. Orang kan mungkin tahu dari kulitnya saja, dari bahasanya saja, tapi dia tidak tahu maksud dan tujuan dia memimpin Kabupaten Bogor. Kalau hanya memimpin untuk memperkaya diri sendiri buat apa? Ya enggak? Kita pingin pemimpin yang bisa satu aja, simpel sederhana, bisa mensejahterakan masyarakat Bogor. Udah, itu luas. Jadi nggak perlu macam-macam. Udah, yang bisa mensejahterakan masyarakat Bogor. Turunannya tinggal di kembangkan aja lagi. Ya. Salah satunya mungkin membuka investasi sebesar-besarnya, semudah-mudahnya di Kabupaten Bogor dong. Kalau kita nyambungin dengan SBC gitu kan. Iya. Sampai saat ini kita masih konsentrasi dan masih banyak teman-teman yang kita fasilitasi bahkan dari luar daerah ya. Nanti dalam waktu dekat nih dari Surabaya, dari Malang, belum lagi dari Padang, Palembang datang ke Bogor. Mereka mau investasi macam-macam gitu. Dan semua itu pasti butuh informasi. Jadi penting tuh informasi Bung Wadil lo. Artinya dengan informasi kita bisa membangun komunikasi dan bisa menjalankan banyak hal lah. Seperti itu. Keren. Jadi konsepnya udah banyak sebenarnya ya. Banyak. Udah jalan juga, tinggal diperkuat lagi nih. Ceritakan bisa 40 hari 40 malam. Gak selesai ya sebenarnya. Iyalah, ya sekarang asal kita ada kemauan. Asal kita ada kemauan, asal kita ada ya mau jalannya, mau gerak. Tapi banyak gini, Kang Buran masih anak-anak muda kita tuh menganggapkan bahwa ngapain capek-capek ngurusin orang lain gitu ya. Gua aja belum selesai, belum ini gitu. Belum tercapai, belum ini gitu. Gimana mungkin ada salah mentor dia itu. Ada yang ingin disampaikan gitu kan kepada anak muda gitu supaya memang tadi bisnis gitu. Tapi lu juga harus jangan lupa ada sosial di situ kan gitu. Itu kan pesannya kan sebenarnya. Bahasa kita sosial, kalau bahasa di perusahaan itu CSR. CSR. Ya. Kalau kita bahasanya sosial lah ya. Artinya karena memang kita ini semacam holding ya. Banyak pengusaha atau bidang usaha yang ada di bawah naungan Social Business Center. Jadi di sini kita menyesuaikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan
di keanggotaan kita. Ya. Nah, modal kami itu tadi dengan informasi dan jaringan kita fasilitasi itu. Nah, dari situlah mulai kita berjalan. Jadi awalnya SBC ini punya perusahaan sendiri, Bung Fadil. Semua saya matikan. Artinya apa? Kita nggak perlu banyak perusahaan, tapi kita bisa menjadi mengarahkan mereka dengan semua perusahaan itu untuk sesuai dengan skill dan kebutuhan mereka. Jadi semacam Wadah. investor juga gitu. Ya, dan kita sudah mulai main berinvestasi. Misalnya ada kegiatan usaha apa yang memang potensi bisa kita investasikan. Kenapa tidak? Itu kita salurkan. Karena di SBC ini orang punya duit, nggak punya project. Bingung dia ya. Nah, ada juga yang punya project, nggak punya duit. Ya. Nah, tapi yang parah nih, udah nggak punya project, nggak punya duit. Itu yang pusing ya. Itu cukup ngopi-ngopi aja lah. Ngopi-ngopi ya. Itu ngikut aja SBC lah ya. Yoi. Jadi ke depan sebenarnya kalau kita lihat para investor bisa dong ya Bapak menghubungi langsung tim dari SBC ya biar Kita bisa banyak support bisa. atau ingin cari tahu sistemnya tentang Kabupaten Bogor dan lain-lain. Ya, setidaknya kita bantulah Kabupaten Bogor. Nggak ribet-ribet dong ya. Nggak ribet. Untuk masuk SBC atau minta tolong SBC juga nggak ribet ya. Nggak ribet. Kantor kita di Cibinong dan kita bisa ketemu di mana saja. Artinya banyak informasi, peluang, potensi yang bisa kita informasikan. Selama itu tujuannya baik dan kita saling menguntungkan dan ada kesepakatan, kenapa tidak kan gitu. Mereka butuh informasi. Mereka orang luar Bogor. Mereka nggak tahu Bogor tuh. Kita SBC, jarum jatuh aja, paku jatuh kita tahu. Mantap ya. Oke deh, keren lah. Pokoknya nanti mudah-mudahan nih ke depan para investor datang ya, berbondong-bondong ke SBC dan akhirnya juga hal-hal yang sosial tadi bisa terwujud dengan baik di Kabupaten Bogor. Keren. Betul. Konsepnya. Jadi intinya adalah buat teman-teman siapapun yang ada di Bogor atau di luar Bogor, ketika ingin berinvestasi khususnya di Bogor, jangan sungkan-sungkan. Kami siap memberikan informasi apa yang dibutuhkan. Mungkin mereka nggak tahu harus kemana, ke siapa. Mungkin ke dinas juga kan cukup dari sebatas dinas. Tapi kami bisa memberikan informasi, fasilitasi dan kenyamanan dari hulu sampai ke hilir. Oke. Pokoknya investasi ini kita berikan karpet merah lah buat mereka. Oh iya benar. Mantap. Oke, thank you banget buat Kang Burhan ini atas waktunya ya. Siap. Sukses buat kegiatan sosialnya dan juga bisnisnya gitu ya. Di Bogor maupun di luar Bogor. Amin. Oke ya. Guys, kita nanti tunggu lagi ya komunikasi kita dengan Kang Burhan beberapa bisnisnya, bahkan dia udah janji akan ada mungkin ke depan kerjasama gitu ya dengan Bogor Update, kegiatan-kegiatan yang lebih hebat dan lebih oke lagi. Kita dukung. Amin. Thank you Kang Burhan, dan kita ketemu lagi di next project kita atau talk show kita di podcast Bogor Update. See you, bye.